Sudah tersambung dengan Pak Sulaiman Abdul Karim. Halo Pak Sulaiman. Iya, baik. Ya, halo Sehat-sehat Pak RRI Sulaiman ya. Pro 2. Baik, sehat-sehat semua Alhamdulillah Pak sehat-sehat. Sulaiman Gimana Abdul teman-teman di Karim. sana? Sehat Baik, juga ya? Pak Sule, kita tahu bahwa ini Oke, luar mantap. biasa Ya. PSM Makassar ketika menghadapi turnamen Piala Menpora beberapa waktu lalu. Ekspektasi dari publik sepak bola di Makassar begitu besar ya, kendati pun PSM Makassar sebetulnya pada saat itu tidak diperkuat dengan pemain-pemain asing, ternyata mampu bersaing bisa sampai dengan 4 besar, itu pun kalah ya saat itu dengan adu penalti. Terhormat sekali, itu faktor keberuntungan, dan ini kemudian lebih meyakinkan bahwa ada harapan, ada ekspektasi besar bagi PSM Makassar untuk musim 2021 ini. Nah, bagaimana kemudian manajemen PSM Makassar menggambarkan kesiapannya untuk menghadapi musim kompetisi ini yang sempat tertunda setahun lebih, Mas Sulaiman? Ya, oke, terima kasih RRI Pro 2. Jadi kalau berbicara soal kesiapan, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki latihan pekan yang kedua ya, kalau saya tidak salah. Sekarang juga saya lagi ada di lapangan, lagi mendampingi tim latihan. Kalau berbicara persiapan ya, insya Allah kita akan terus latihan ya. Mungkin kita akan stop latihan ketika 3 hari jelang pertandingan. Biasanya seperti itu. Karena memang ini bisa terbilang mepet waktunya ya. Sekarang ini kan kompetisinya extraordinary, di luar dari kebiasaan. Bahkan izin kompetisi pun juga kita dapatkan masih hangat, masih baru. Jadi ya memang segala persiapan itu dilakukan serba mepet ya. Akhirnya ya setelah izin liga turun, ada kepastian liga, baru PSM Makassar memutuskan untuk berlatih. Karena ya memang kita punya hitung-hitungan seperti itu. Kita tidak mau lagi terulang seperti kejadian tahun lalu. Tim sudah berlatih cukup lama, bahkan kemudian kita sudah pindah home base, kita pergi ke Yogyakarta, ternyata sampai di sana ditunda, akhirnya kompetisi tidak jalan, dibubarkan. Iya, jadi akhirnya berkaca dari pengalaman itu, kita menggelar persiapan ketika memang izin sudah jelas dan jadwal sudah ada. Ya, alhamdulillah seperti yang saya bilang tadi, ini adalah pekan kedua kita berlatih. Pemain sekarang yang ada untuk saat ini yang bergabung latihan ada sekitar 31 atau 32 kalau saya tidak salah. Kita masih tunggu pemain-pemain yang akan bergabung seperti pemain-pemain asing dan kemungkinan pemain-pemain lainnya. Untuk posisi pelatih juga saat ini di 2 pekan ini masih dipimpin oleh pelatih kita di Piala Menpora kemarin, Coach Samsudin Batola. Dan seperti yang disampaikan oleh manajemen dalam beberapa kesempatan, di musim Liga 2021 ini dipastikan PSM Makassar akan dilatih oleh pelatih asing. Kembali dilatih. Saya kira oleh mungkin itu dulu yang begitu. bisa saya sampaikan. Ini mungkin bertanya-tanya ya di publik sepak bola di Sulawesi Selatan dan sekitarnya, siapa sih yang nanti akan menjadi juru taktik dari PSM Makassar ini begitu. Ini kan menjadi tanya-tanya. Apakah sudah ada bayangannya, sudah ada nama yang dipegang saat ini oleh manajemen, Mas Sulaiman? Saya yakin kalau nama pasti sudah ada, tapi itu pasti menjadi top secret ya, rahasia tingkat tinggi. Yang pasti adalah berpaspor Eropa. Dia pelatih asing berpaspor Eropa, bukan dari Amerika Latin. Jadi atau dalam dari beberapa tahun terakhir ini PSM Makassar memang lebih banyak mungkin memilih pelatih yang berpaspor Eropa begitu ya. Mungkin pertimbangannya apa? Apakah mungkin gayanya yang sama dengan karakter dari permainan PSM Makassar, atau mungkin ada pertimbangan lain? Memang kelihatannya seperti itu. Jadi kita bukannya meragukan kemampuan dari pelatih lokal, tapi sepertinya memang pelatih asing itu pasti punya kelebihan tersendiri, sehingga ya pasti setiap klub menginginkan pelatih yang terbaik, hasil yang terbaik, maka ya
dicarilah pelatih yang terbaik. Dalam beberapa musim belakang memang PSM Makassar selalu menggunakan pelatih yang berpaspor Eropa ya. Kemarin kita punya pelatih yang dari Kroasia, kemudian sebelumnya kita punya 2 orang dari Belanda. Nah, masyarakat pernah begitu. Juga publik sepak bola Makassar sekitarnya ini begitu sangat ekspektasi sekali begitu, sangat amazing sekali dengan bagaimana penampilan seorang Samsudin Batola yang berhasil membawa tim-tim lokal ya, wajah-wajah lokal sampai dengan ke babak semifinal Piala Menpora yang saat itu boleh dikatakan persaingannya sangat ketat ya. Pemain-pemain di klub-klub lain diisi dengan pemain-pemain super elit ya, pemain-pemain mahal Eropa. Tetapi ratanya PSM Makassar dan kemudian juga kemampuan dari Samsudin Batola meracik dan menerapkan taktik strategi di lapangan ini sangat diacungi jempol begitu. Nah, itu kan besar sekali harapan dari masyarakat pada saat itu. Kenapa kemudian Samsudin Batola ini nggak dipermanenkan saja? Mungkin ada penjelasan nih, Mas Sule. Kebetulan memang karena regulasinya mengharuskan bahwa untuk pelatih kepala itu harus berlisensi A-Pro ya, A-Pro, entahkah itu A-Pro UEFA atau A-Pro AFC atau A-Pro CONCACAF atau CONMEBOL. Kebetulan pelatih kita ini yang sekarang Samsudin Batola itu belum lisensinya belum sampai ke A-Pro. Jadi ya cukup disayangkan memang. Tapi ya kalau berbicara kualitas, saya pikir saya sepakat dengan RRI Pro 2 bahwa ya memang Samsudin Batola ini kualitasnya sudah terbukti di turnamen. Nah, untuk mungkin pemain nih Mas Sule, untuk apakah ada perombakan besar-besaran yang dilakukan oleh manajemen PSM Makassar begitu ya? Saya kalau melihat komposisi yang ada sampai sekarang dan kita melihat progresnya sudah 2 pekan kita berlatih, ini kan mayoritas masih pemain-pemain dari Piala Menpora. Kita lihat di belakang ada Erwin Gutawa, kemudian di tengah ada Sultan Totan. Ya, ini kan ada banyak nama yang peninggalan dari Piala Menpora dan akan bersama-sama kita lagi di Liga 2021 seperti Abdul Rahman juga masih ada ya kan. Kemudian kembarannya Yakob Sayuri yang ke Sayuri. Tidak banyak perubahan dengan itu masih ada. Pemain-pemain bola ya. Ya tapi kan pada saat Piala Menpora lalu kan ada beberapa pemain bahkan pemain muda kabarnya ya saya peroleh bahwa mereka hanya dikontrak hanya untuk momen Piala Menpora saja begitu ya. Nah, apakah ketika mungkin telah memperlihatkan hasil yang cukup maksimal di Piala Menpora ini kemudian dipermanenkanlah sudah oleh manajemen PSM Makassar karena sudah sangat yakin sekali dengan kemampuannya pada saat itu. Ya betul ya, kita sebut sajalah seperti Erwin Gutawa, Sultan Totan ya, Makassar. Kebetulan mereka juga betah di PSM Makassar, mereka senang auranya, mereka merasa nyaman, mereka merasa seperti di rumah sendiri, feel like home. Jadi ya mereka merasa kenapa nggak sama-sama aja. Ya manajemen juga butuh mereka dan mereka jauh siap. Ada yang baru nggak mungkin? Yang baru yang boleh dikatakan ini anyar nih, pertama-tama kali di Makassar. Ya. Ada, kita punya ada 2 nama, ada Ilham Mulin Armain ya. XU19 yang kemudian dia pernah main di Bayangkara FC dan terakhir main di Barito Putra. Kemudian ada juga Rizka Womsiwor, PON Papua, kemudian dia bersinar di Persipura. Ya, sempat juga ke Persela Lamongan. Kemudian kita punya 2 rising star mungkin ya. Kita lihat saja nanti bagaimana dia jebolan Rafli Asrul Garuda ya, Select sama Edgar Amping berlatih di Inggris. Rafli Asrul dan baik, berarti Edgar dan kemudian Rafli Asrul ini menjadi tahun 2021 ini akan menjadi kontrak profesional mereka yang pertama begitu. Oh iya, akan seperti itu. Tapi kan memang mereka ini kan dari akademi punyanya memang sudah jadi punya PSM karena mereka kan pemain akademi. Ya, dari akademi. Jadi ya
sewaktu-waktu kalau mungkin persaingan cukup ketat kemudian mereka dianggap masih belum bisa bersaing, ya akan apakah bisa mereka dikembalikan ke berdua akademi. ini sudah diberikan kontrak profesional atau seperti apa Pak Mas Sule? Dalam aturan sepak bola profesional sekarang memang kalau saya tidak salah ya, mungkin teman-teman bisa koreksi, usia 17 tahun ke atas, usia 17 tahun itu kan sudah harus ya? Sudah harus dapat kontrak profesional, ya. Sudah harus mendapat kontrak profesional, ya. Jadi ya saya rasa dengan regulasi itu sudah bisa menjawab pertanyaan. Nah untuk pemain asing ini kan biasanya ditunggu-tunggu ini. Nah kemudian beberapa waktu lalu saat pandemi kepastian bagaimana kemudian keberadaan Wiljan Pluim ini yang menjadi rising star dari PSM Makassar dalam beberapa tahun terakhir ini kan sempat menjadi pertanyaan juga. Ada kemudian banyak rumor yang berkembang bahwa Pluim pergi begitu ya ke liga ini. Ada lagi rumor yang berkembang bahwa Pluim akan pindah ke klub lain begitu. Padahal sebetulnya PSM Makassar ya sangat mengharapkan bahwa the rising star ini tetap berada di Makassar karena memang sudah menjadi roh dari PSM begitu. Bagaimana mungkin? Ya kalau Pluim kan memang kontraknya masih panjang. Ya kalau saya tidak salah sampai 2024 ya. Kemarin waktu liga tidak jalan malah kita extended kontrak dengan dia. Kita malah perpanjang kontrak dengan dia. Jadi jangan khawatir lah kalau Wiljan Pluim. Ya, Pluim ini kan ya bolehlah kita bahasakan bahwa dia adalah salah satu aset yang berharga untuk PSM Makassar. Jadi kalau dia aset berharga ya pasti manajemen akan mati-matian mempertahankan dia. Bagaimana kemudian Pluim ini bisa bertahan? Ya, kabar yang kami peroleh bahwa Pluim sendiri ini kabarnya akan mengajak rekan dari Belandanya begitu untuk juga bergabung ke PSM Makassar. Bagaimana mungkin rumor itu Pak Mas Sule? Kalau rumor ya biarlah tetap menjadi rumor, tapi biasanya dalam sepak bola rumor itu adalah fakta yang tertunda. Biasanya seperti itu. Ya kita lihat saja nanti bagaimana akhirnya. Apakah betul pemain yang dimaksud itu akan bergabung dengan PSM Makassar? Meskipun orangnya sekarang sudah ada di Indonesia ya, lagi karantina. Tapi jadi kita lihat saja lah. Kita lihat saja nanti untuk diperkenalkan sama PSM. Top secret gitu. Baik. Top secret. Ya, Mas Sule, kita tahu kan bahwa pada saat pandemi lalu bukan hanya PSM saja begitu yang mendapatkan hantaman begitu besar ya, klub-klub lain juga mendapatkan hantaman, kemudian tidak ada pemasukan sama sekali begitu. Nah, ini kan juga menjadi sebuah hal yang cukup memberatkan oleh klub-klub termasuk juga PSM Makassar. Bahkan gaji juga ini kan menjadi sebuah persoalan yang sangat dialami oleh pada umumnya klub yang ada di Indonesia. Nah, lalu bagaimana kemudian PSM Makassar untuk bisa keluar atau bisa mengatasi kemulut-kemulut ini termasuk juga persoalan gaji yang bagi seluruh pemain, Mas Sule? Ya, saya mungkin paham pertanyaannya. Mungkin arahnya adalah pertanyaan bagaimana soal tunggakan gaji yang sampai akhirnya berperkara di FIFA. Soal ini ya berkali-kali juga manajemen, bahkan Pak Direktur Utama kita Pak Munafri Arifudin itu menegaskan bahwa tetap ini akan diselesaikan oleh manajemen. Ini adalah utang dan utang harus dibayar. Apalagi ini sudah berperkara ke FIFA yang kalau tidak kita selesaikan itu akan berdampak buruk terhadap klub. Seperti saya mengulangi saja pernyataan penegasan dari Pak Munafri Arifudin bahwa ini tetap akan diselesaikan, tapi ya pasti kan berproses, tidak serta-merta langsung diselesaikan semuanya. Nah, sembari perihal itu prosesnya berjalan, ya persiapan tim juga tetap jalan. Ya, kita tetap merekrut pemain, kita tetap merekrut pelatih, kita tetap menggelar latihan. Tidak bisa ini tidak jalan juga. Jadi ketika nanti persoalan sanksi itu sudah selesai, tim juga sudah siap untuk berkompetisi. Nah, untuk musim kompetisi 2021 ini sudah ditegaskan bahwa akan berlangsung di Pulau Jawa begitu ya, kalau saya tidak salah informasinya. Dan bagaimana kemudian PSM sendiri, apakah ini sudah menyiapkan ancang-ancang tempat nanti yang akan ditempati untuk
menjadi home base atau base campnya, tempat latihannya bagaimana, dan bagaimana kemudian hitung-hitungannya, apakah nanti PSM sendiri kendati pun ini nanti bermain di luar tetap mendapatkan keuntungan begitu ya, atau mendapatkan penghasilan begitu ya, begitu sebagai sebuah klub profesional. Apakah ada share yang kemudian bisa didapatkan nanti begitu, Mas Sule? Kalau berbicara sepak bola kekinian di Indonesia, terutama di tengah pandemi ini ya, pasti income untuk klub itu jelas pasti turun drastis, terutama dari pemasukan tiket ya, karena tanpa penonton. Apalagi sudah dipastikan bahwa Liga 1 2021 ini tanpa penonton. Oleh karena itu maka regulasi liga itu dirubah, format liga dirubah. Makanya format liga dirubah, jadi dijadikan sistem series. Jadi kita ada Liga 1 2021 ini akan ada 6 seri. Jadi setiap satu seri itu kita akan berpindah-pindah kota. Seri 1 akan digelar di Jabodetabek dan Jawa Barat. Kemudian seri kedua itu akan digelar di Jawa Tengah, kemudian seri 3 di Jawa Timur, seri 4 Jawa Timur, seri 5 Jawa Tengah, dan seri terakhir seri 6 kembali lagi ke Jabodetabek dan Jawa Barat. Nah, jadi model pertandingannya saya singkat saja, model pertandingannya ya mirip-mirip di Piala Menpora kemarin. Jadi Piala Menpora kemarin itu adalah miniatur liga musim 2021. Cuman kan modelnya adalah kompetisi penuh. Kalau Piala Menpora kemarin kan turnamen, dia per grup. Iya. Jadi ya seperti itulah kira-kira nanti untuk home base, untuk stadion itu sudah disiapkan oleh federasi dan operator ya. Jadi tim pokoknya tinggal datang, tinggal main. Masih ada income nggak kemudian ini akan diperoleh dari klub begitu? Ya. Kalau untuk income ya pasti tetap ada, misalnya dari subsidi ya kan. Cuman kan ini lebih banyak klub sendiri yang akan berusaha mengoptimalkan bagaimana kiat-kiat kita untuk mendapatkan pemasukan. Kalau Piala Menpora kemarin kan ada match fee ya, kemudian ada hadiah. Kalau liga kan tidak ada match fee-nya. Jadi ya nanti tergantung bagaimana klub mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk mendapatkan pendapatan. Ya tentu paling besar adalah dari sponsor, kemudian ini yang menjadi pertanyaan kemudian bagi pemain, bagaimana kita bisa mendukung Indo. Apakah kemudian ketika kami memberikan dukungan dari memberikan dukungan dari jauh ini, nah ini bisa tetap dirasakan atmosfernya oleh seluruh pemain, bahwa dukungan itu tetap ada dari seluruh supporter PSM Makassar. Ini kan begitu besar, kata orang katanya kalau supporter itu, pendukung itu adalah pemain ke-12 begitu. Nah itu kan di situ filosofinya. Iya. Ya kita rasakan kemarin lah waktu di Piala Menpora, tanpa kehadiran teman-teman supporter di stadion, ya alhamdulillah dukungan itu dan support itu terasa ke tim, sehingga atmosfer yang hadir dalam tim juga kita merasakan dukungan itu, kita merasakan support itu. Alhamdulillah ya saya bisa tegaskan, saya bisa pastikan bahwa pencapaian PSM Makassar kemarin di Piala Menpora ya tidak lepas dari doa dan terakhir Mas Sule, ini mungkin perlu disampaikan kepada masyarakat sepak bola di Sulawesi Selatan dan sekitarnya, karena kita tahu bahwa PSM Makassar ini satu-satunya ya, the only one klub yang berkompetisi di kompetisi tertinggi sepak bola Indonesia yang ada di Pulau Sulawesi ini begitu. Artinya dukungan itu bukan hanya dari Sulawesi Selatan saja, tapi banyak sekali penggemar dari Sulawesi Barat juga ini memberikan dukungan penuh bagi PSM Makassar untuk tetap berkompetisi. Mungkin ada penyampaiannya begitu, Mas Sule. Ya, silakan. Ya, mungkin closing statement begitu ya. Ya, tetap dukung PSM Makassar, tetap doakan klub kecintaan kita ini. Yang paling penting adalah bagaimana cara kita mendukung ya. Cara kita mendukung kalau di tengah situasi pandemi COVID yang kelihatannya belum mereda ini, ya cukup dukung dari rumah, nontonnya di rumah saja, jangan ke stadion. Ya, kampanye kesehatan, karena dengan Indonesia sehat, sepak bola sehat,
kuncinya kompetisi supaya bisa bergulir. pandemi cepat berakhir, Mungkin begitu masyarakat saja. bisa nonton kembali Iya. begitu pertandingan sepak bola itu dia. Iya. Oke. Mas Sule, terima kasih banyak informasinya. Terima kasih banyak kebersamaannya bersama RRI pada pagi hari ini. Sukses selalu PSM Makassar ya. Salam olahraga. Oke. Iya, terima kasih juga RRI. PSM Makassar. Terima kasih, sukses juga buat RRI Pro 2. Salam olahraga. Iya, terima kasih Mas Sule. Wako RRI Pro 2 bersama dengan Sulaiman Abdul Karim, media officer dari PSM Makassar ya. Kita akan bahas dengan pengamat sepak bola berikutnya. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Makassar. Bukan RRI Pro 2 Mas Sule. 94,4 FM. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Sembilan 94,4 FM. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Semangati PSM, mari kita semua mendoakan PSM. Rasakan semua semangat sepak bola, mari kita bersatu untuk dukung PSM. Satu Makassar, semua mendoakanmu. Jangan kau gentar, hancurkan kilauanmu. Semangat ramang mengalir di darahmu. Jangan kau kalah, paenteng isi ritmu. Wako PSM, wako PSM, wako PSM, wako PSM. Jangan cuma dilihat itu bola buat. Kami semua datang untuk lihat kau bikin. Habisi lawanmu, buatlah banyak-banyak. Kami di sini tak sabar untuk teriak. Kalaupun kalah jangan kau patah semangat. Sepak bola menang kalah itu biasa. Kami di sini kan terus beri semangat. Apapun terjadi ku tetap pendukungmu. Merah darahku, semerah seragammu. Jangan kau takut, kami di belakangmu. Gengsi Makassar mengalir di darahmu. Jangan kau gentar, paenteng isi ritmu. Wako PSM, wako PSM, wako PSM, wako PSM. Semangatin PSM, mari kita semua mendoakan PSM. Rasakan semua semangat sepak bola, mari kita bersatu untuk dukung PSM. Satu Makassar, semua mendoakanmu. Jangan kau gentar, hancurkan kilauanmu. Semangat ramang mengalir di darahmu. Jangan kau kalah, paenteng isi ritmu. Wako PSM, wako PSM, wako PSM, wako PSM. Kali ini pendengar Pro 1 dari Makassar, saya bersama dengan pengamat sepak bola ya. Beliau mantan pemain PSM Makassar, mantan pelatih PSM Makassar, pernah menjadi asisten tim nasional ya. Ya, saya bersama dengan Bapak Samsudin Umar. Beliau saat ini lebih banyak mengurusi olahraga di Sulawesi Selatan sebagai bidang pembinaan prestasi KONI Sulawesi Selatan. Ya, Pak Sam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ki?
Alhamdulillah. Baik. Itu yang kami harapkan. Apalagi mungkin Pak Sam ini sibuk-sibuk Pak Sam ya untuk segera menuju ke Papua nanti beberapa bulan Ya, lagi. kita mohon doanya juga ya. Baik, tapi kalau sebelum saya masuk ke PSM Makassar untuk saya minta Anda komentari bagaimana sebetulnya sih Pak, mungkin ada gambaran sedikit ini tim olahraga atau tim Sulawesi Selatan untuk ke PON Papua nanti Pak Sam. Ya, saya rasa semua kontingen, semua provinsi, kemudian harapan secara nasional. Tujuan daripada PON ini yang pertama itu adalah untuk persahabatan, yang kedua adalah bagaimana mencapai prestasi maksimal untuk bagaimana memberikan dampak positif terhadap olahraga untuk dunia dan nasional. Oke, kendati pun pandemi Pak, atlet tetap semangat untuk terus latihan mempersiapkan diri Pak ya. Ya, kita tahu bahwa memang pandemi ini menjadi satu kendala sehingga PON yang tadinya dilaksanakan 2020 itu diundur ke 2021. Dan ini menjadi kendala juga karena dengan adanya pandemi ini kesehatan buat atlet juga kan perlu dijaga. Betul. Ya, banyak konstelasi yang berubah begitu Pak ya, banyak perkiraan yang berubah semenjak pandemi ini begitu. Mungkin karena olahraga itu kan yang pertama itu apalagi olahraga permainan yang harus kontak itu memang jadi satu kendala karena hal-hal yang kita tidak inginkan seperti menjaga jarak, memakai masker, segala. Kemudian bagaimana etikanya dalam hal bagaimana berbicara itu kan harus kita atas sedemikian rupa supaya baik latihan maupun prestasi yang mau dicapai bisa. Jangan nanti kita berprestasi tapi tidak sehat juga bagaimana kita berprestasi kan begitu. Betul. Nah, mungkin ini juga lah yang setahun ini di bagaimana kemudian para pesepak bola kita begitu ya, yang boleh dikatakan mereka harus tanpa kompetisi ya. Nah, yang kemudian menjadi apa ya, boleh katakan menjadi dilema bagi mereka kalau tidak ada kompetisi. Tentunya bisa saja penghasilan mereka sedikit akan berkurang apalagi kan mereka pemain profesional yang hidupnya dari sepak bola, belum lagi kemudian masalah kebugaran ya, bagaimana kemudian. Nah, ini kan semua menjadi sebuah kondisi yang dialami oleh seluruh pesepak bola selama dalam 1 tahun terakhir lebih ini. Nah, kemudian kalau Pak Sam sendiri melihat ini kan liga akan segera bergulir bulan depan begitu ya, dan prosesnya semua tanpa penonton begitu, dan dipastikan bahwa ini netral. Nah, PSM Makassar sendiri kita tahu bahwa klub satu-satunya yang ada di Sulawesi yang akan menjalani liga bergengsi ini. Nah, bagaimana Pak Sam mungkin sudah melihat persiapan yang sudah dilakukan? Bagaimana Pak Sam mungkin melihat referensinya pada saat menghadapi Piala Menpora lalu dengan kemudian akan menghadapi liga yang akan berlangsung bulan depan Pak Sam? Ya, jadi kita tahu bahwa setiap klub, setiap kesebelasan, apalagi PSM, ini menjadi semacam satu memang pekerjaan secara rutin yang biasa dialami setiap klub. Menjelang liga akan bergulir, semua akan dipersiapkan secara matang, bagaimana materi pemain, bagaimana jadwal pertandingan, bagaimana program latihan, kemudian bagaimana menguji kemampuan tim sebelum memasuki laga yang sesungguhnya. Nah, ini kan menjadi problem semua. Oleh karena itu, saya melihat bahwa PSM ini seperti yang saya katakan tadi, bahwa ini adalah pekerjaan rutin yang harus disiapkan sebelum menjelang pertandingan. Pasti pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan itu, dan PSM selalu mau yang terbaik, baik dalam merekrut pemain maupun merekrut pelatih, kemudian bagaimana memanage dan mengelola organisasi, kemudian mencocokkan dan memperbaiki untuk bagaimana pelaksanaan pertandingannya itu sendiri, pasti sudah dilakukan semua ini. Betul. Nah, karena bukan hanya PSM, semua klub begitu. Karena kondisi seperti ini. Ini kita bisa lihat bahwa memang
kondisi-kondisi begini dengan adanya pandemi, induk organisasi kita dalam hal bagaimana menata kompetisi ini, Ya. yang menata kompetisi ini, ya memang tidak semacam sesuatu yang sudah terdesain sedemikian rupa sehingga baik induknya maupun anaknya ini seakan-akan kapan kita berlari, kapan kita bermain, kapan kita tidak jelas ini. Oleh karena itu kompetisi ini saya rasa semacam satu uji coba apakah sudah layak untuk bagaimana menjalankan kompetisi dengan ada penonton secara betul yang seperti dilaksanakan sebelumnya. Apakah dengan uji coba seperti ini dan itu akan berlanjut? Karena kita takutkan nanti dalam hal pelaksanaan kompetisi tiba-tiba ada sesuatu yang kita tidak inginkan. Ini apakah berhenti atau bagaimana, kan ini tidak tahu. Iya, Dan betul, kalau ini terjadi itu bukan hanya induknya yang dirugikan, pemain dirugikan, klub dirugikan, dan pasti secara nasional masyarakat pencinta dan pemerhati dan penikmat bola pasti dirugikan juga. Dan ini kita harus hati-hati nih. Oleh karena itu mudah-mudahan harapan kita terhadap kompetisi ini akan berjalan secara lancar, secara baik, sesuai dengan aturan yang diinginkan. Kemudian harapan-harapan secara nasional bisa dicapai untuk membangun tim nasional yang lebih bagus, itu bisa terwujud ya. Oke. Nah, ya Pak Samsudin, ini kan kita tahu di persiapan dari PSM sebelum menghadapi Liga 1 ini kan pada saat menghadapi Piala Menpora. Nah, ekspektasi masyarakat dan harapan masyarakat kan begitu besar karena ketika Piala Menpora lalu ternyata Samsudin Batola ini mampu membawa PSM Makassar dengan materi-materi pemain lokal ini bisa bersaing begitu bahkan sampai ke babak semifinal. Dan yang menjadi excited juga menjadi luar biasa bahwa ada beberapa pemain-pemain yang sebetulnya di klub-klub mereka sebelumnya itu tidak terlalu tampil menonjol, tetapi kemudian ketika berseragam PSM Makassar mereka begitu menonjol, mereka begitu mengeluarkan kemampuannya ya dalam bermain. Nah, apa sebenarnya yang terjadi ini Pak? Apakah memang kalau meramu seorang pemain itu tergantung bagaimana seorang pelatih mengeluarkan kemampuan pemain-pemain tersebut? Taruhlah seperti Erwin Gutawa yang sebelumnya mungkin belum begitu dikenal, ada Sutanto Tan, ya, ada Abdul Rahman. Ini kan nama-nama mungkin di klub sebelumnya tidak begitu menonjol, tetapi ketika bermain di PSM Makassar mereka membuktikan mereka bisa begitu menonjol sekali, terutama pada saat menghadapi Piala Menpora lalu Pak Samsudin Umar. Ya, kita bolehlah kita katakan bahwa itu sebagai satu pertandingan waktu Piala Menpora, tapi harus diingat Piala Menpora itu adalah semacam turnamen, bukan kompetisi. Bukan kompetisi, oke. Iya kan, kemudian itu satu. Yang kedua, memang pemain-pemain ini kan secara hobi dan profesi memang sudah lama mau bermain kan? Iya, betul. Ya, oleh karena itu dalam kompetisi dalam turnamen yang dilaksanakan oleh Menpora ini, pemain-pemain apalagi pemain-pemain debutan itu pasti akan berlomba untuk bagaimana memberikan satu penampilan yang terbaik. Karena tentu harapannya turnamen Menpora ini adalah sebagai bursa pemain untuk bagaimana memperlihatkan dia punya kualitas, untuk bagaimana dipilih dalam satu kompetisi yang sesungguhnya. Nah, itu satu. Yang kedua, kita lihat bahwa kompetisi ini sistemnya kan lain lagi dengan bagaimana dengan turnamen, gitu kan? Jadi kita berharap, mudah-mudahan harapan kita terhadap pemain PSM yang punya debutan, kemudian pelatih bisa meramu lagi, bisa lebih bagus untuk bagaimana menghadapi kompetisi ini. Karena kalau kita lihat bahwa PSM ini kan memang sangat-sangat spektakuler, aneh. Karena di dalam turnamen Piala Menpora secara
permainan 2x45 hanya 1 kali menang. Iya. Ya kan, yang beberapa itu kan dia menang penalti kan, tapi dia bisa lolos, ya kan? Iya, betul. Ya, kemudian dari segi kualitas dalam turnamen ini, dia kan kalau saya tidak salah hanya mencetak bola berapa dalam hal permainan 2x45 kan? Betul. Selebihnya tapi penalti. dia kebobolan, ada kebobolan berapa gol. Nah, ini kan harus dilihat ini di sini. Statistiknya juga Pak ya. Iya, indikator. Kita tidak boleh melihat bahwa kita berharap, karena nanti kalau kompetisi kapan dia draw berarti dia hanya poin 1. Poin 1. Iya kan, kita harapkan 3 kan. Tidak ada adu penalti begitu Pak ya. Tidak ada adu penalti kan. Oke. Jadi ini sangat jauh berbeda begitu bagaimana menerapkan strategi ketika turnamen dan juga kompetisi Pak Sam ya. Iya, pasti beda. Pasti beda kan. Karena kompetisi itu kita harus sistem pressure, kemudian selalu berpikiran menang. Oke. Iya kan? Iya, karena kalau kita kalah berarti poinnya kosong. Kalau kita draw kan 1. Ya kan? Dan tidak ada adu penalti. Nah, ini yang harus dibenahi ke depan. Jadi bisa dijadikan semacam satu indikator atau penilaian bahwa di turnamen Piala Menpora hal-hal apa yang perlu dibenahi, ya kan? Betul. Jadi turnamen Piala Menpora itu bukan merupakan sebuah penilaian akhir begitu bahwa ini pemain lah paling bagus begitu, ya Pak ya? Ya, sepak bola itu tidak pernah tuntas. Iya, tidak pernah tuntas. Menang juga dibenahi, kalah juga dibenahi, apa semua. Selalu kita harus siap terus untuk bagaimana mencari solusi-solusi. Karena di sepak bola itu yang paling penting itu adalah bagaimana memanage waktu. Iya kan, 2x45 bagaimana kita manage supaya bisa kita menang dan bisa kita draw. Iya kan. Baik. Sama juga kalau persiapan yang kita mau lakukan ada waktunya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Bagaimana kita memanage waktu supaya apa perhitungan kita, indikator-indikator kita untuk bagaimana memperbaiki tim itu mampu kita lakukan, ya kan? Nah, jangan nanti tiba masa tiba akal, ya itu paling sulit itu. Ya. Jadi mulai sekarang harus ditahu apa kekurangan dan kelebihan tim ini sehingga waktu yang tersisa ini bisa kita benahi. Oke. Nah, ini kan di PSM ini tinggal menunggu begitu pelatih yang akan datang melatih begitu. Nah, sementara kita tahu bahwa selama persiapan ini sudah berlangsung beberapa minggu itu dilatih oleh pelatih sementara ataupun asisten begitu yang akan menjadi asisten itu Pak Samsudin Battullah. Nah, bagaimana nanti apakah kemudian nanti ini materi latihan yang diberikan oleh Samsudin Battullah ini bisa nanti kemudian di-matchkan ya, disamakan begitu dengan bagaimana nanti keinginan materi yang akan disampaikan oleh pelatih baru yang kabarnya ini juga akan berpaspor Eropa begitu Pak Samsudin Umar. Saya rasa tidak ada masalah karena seorang dia kan datang ini sebagai pelatih profesional. Iya. Kemudian yang pemain yang juga yang dia mau latih adalah pemain yang profesional. Ya kan, dia punya pemikiran bahwa pemain yang profesional itu yang pertama dia pasti punya skill, punya kemampuan fisik, punya kemampuan kontrol diri, ya kan, yang pertama. Yang kedua, semua orang yang pemain profesional itu di samping dia punya skill, dia juga punya jiwa kompetitif. Oke, betul. Iya kan dia tidak mau levelnya di bawah, dia harus mau cari yang terbaik kan. Dia nggak mau dicadangkan begitu Pak ya? Dia tidak mau dicadangkan kan. Ya. Kemudian yang ketiga, dia punya attitude, dia punya etika, dia punya pembawaan yang memang secara bola dia sudah pahami, ya kan, karena bukan ini pemain pemula. Sama juga pelatih. Pelatih datang dengan konsep yang dia miliki. Bagaimana caranya meramu, memanage, kemudian membuat satu sistem bahwa sepak bola itu kan memang hanya 11 orang yang bermain. Sistem apakah dipakai 4-4-2, 4-3-5-2 atau 4-3-3 itu kan tergantung daripada bagaimana melihat setelah datang, melihat materinya. Apakah ini
penerapan sistem atau strategi yang saya mau lakukan sudah sesuai atau tidak. Ya, karena sepak bola kan pasti ada penjaga gawang, ada di kiri, ada di kanan, ya kan. Betul. Oke. Nah, itu yang perlu bagaimana dikombinasikan, bagaimana mencari materi pemain, siapa yang cocok untuk menjadi tim yang masuk untuk tim utama, mana yang akan dicadangkan begitu. Ya, itu kan nanti dilihat kan. Itu kalau orang punya skill hanya dilihat bermain kita sudah tahu ini cocoknya di mana, ini cocoknya di mana. Nah, jadi sisa pelatih yang datang bisa mendesain apa yang dia mau inginkan. Tetapi bahan bakunya pasti sudah bagus, karena tidak mungkin PSM itu akan membeli pemain yang tidak punya kualitas. Baik. Ya. Baik Pak Sam, kabarnya untuk PSM Makassar sendiri nanti ini akan ada 2 debut ya yang berasal dari akademi. Nah, 2 yang berasal debut dari akademi ini sudah menjalani training selama beberapa, mungkin setahun lebih, berada di Inggris lewat program Garuda Select yang dilatih oleh 2 legenda Inggris, Dennis Wise dan juga Des Walker begitu yang ada di sana. Nah, bagaimana kemudian 2 pemain ini, apakah kemudian PSM nanti bisa langsung menurunkan yang usianya masih belia 19 tahun, Rafli Asrul dan juga Edgar Amping ini, ataukah mungkin memilih dulu begitu untuk untuk memberikan suasana kompetisi, karena kan kita tahu bahwa kompetisi di junior akan sangat berbeda dengan kompetisi profesional, Pak Sam. Jadi begini kalau pemain itu apalagi yang punya debut, kita tidak melihat umur. Kadang-kala juga umurnya hampir 40 tapi masih punya kualitas, masih tetap juga dipakai. Nah, apakah umur 17 tahun, 19 tahun debut pertamanya, tetapi kalau sesuai keinginan pelatih kemudian cocok dalam satu harmonisasi dalam satu permainan, nah kenapa tidak kan? Iya, jadi jangan kita lihat, mungkin ada pemain di sini yang tidak bermain di Inggris tapi ternyata cocok untuk bagaimana masuk di squad tim, itu kan pasti di ini. Dan pelatih itu yang memahami yang seperti ini. Karena dia kan menyerang, bertahan, bagaimana transisi, kemudian bagaimana mengatur ritme, yang desain kan pelatih. Oke, betul. Ya kan, dan itu tergantung daripada materi pemain yang dimiliki. Ya. Karena biasanya kan orang awam ya yang belum paham betul bahwa wah ini jebolan dari Inggris ya, katanya bermain di sana dia menjadi selalu pilihan utama oleh pelatih asal luar negeri. Kenapa kemudian ketika ia kembali ke klubnya ia lebih banyak di bangku cadangan begitu? Ini kan yang biasanya timbul pertanyaan di masyarakat begitu, Pak Sam. Iya kan ada juga biar dia kita selalu mengadopsi orang, bahwa kalau orang sudah dari luar negeri kemudian bermain di sana, main di Indonesia, sudah memungkinkan untuk bermain, itu tergantung daripada pelatih sendiri kan. Jadi kita jangan melihat umurnya muda, dia tua atau dari mana ya. Itu yang pasti kita harus, pelatih itu mengharapkan. Iya. Iya, Pak Sam. Iya, kayaknya terputus nih pendengar. Halo. Oke, coba akan kami sambung kembali. Oke. Iya, baik, kita masih akan coba tersambung kembali dengan Pak Samsudin Umar ya. Beliau mantan pemain PSM Makassar, pelatih, pernah membawa PSM juara pada tahun 99 lalu ya. Pernah menjadi asisten pelatih tim nasional yang di arsiteki pada saat itu oleh pelatih asal Bulgaria Ivan Kolev. Nah, kita akan minta statement terakhir dari beliau bagaimana kemudian ya. Baik, kita akan coba sambung kembali dengan Pak Samsudin Umar. Baik Pak Sam, ya baik. Nah Pak Sam, ini terakhir mungkin Pak Sam, ini untuk ke depan ini apa yang perlu masyarakat ketahui gitu untuk sebuah kompetisi sepak bola, termasuk bagaimana PSM Makassar akan menjalani Liga 1 2021 ini tanpa penonton. Nah, kemungkinan atmosfernya juga akan berbeda begitu Pak Sam ya. Mungkin Pak Sam punya tanggapan Pak Sam. Jadi
pandemi ini memang bukan masalah PSM saja ya kan, ini kan masalah dunia kan, masalah nasional. Kemudian bukan hanya PSM yang akan menghadapi seperti ini, tapi semua klub kan akan menghadapi. Ya kan, oleh karena itu kita harus menerima kenyataan ini dengan membiasakan, mencocokkan bagaimana nanti materi latihan, kemudian tanpa penonton, kemudian bagaimana memotivasi dirinya sendiri secara psikologis untuk bagaimana tampil lebih bagus. Karena ada pemain, nanti banyak penonton juga baru bisa bermain maksimal. Oke. Itu ada yang seperti itu, Pak ya? Iya. Oke. Baik. Ya, silakan lanjutkan, Pak. Ya, jadi kita berharap pemain itu bisa memanage dirinya. Di samping bagaimana menerapkan dia punya kemampuan skill, baik individu maupun unit maupun tim, dan bagaimana menjalankan instruksi pelatih, itu dia harus ada motivasi dari dalam. Ya kan, jangan nanti ada penonton baru bisa tampil kan. Kita berharap nanti dengan pembelajaran seperti ini, ketika kompetisi berjalan normal kembali dengan ada penonton, itu kan berarti ada second win lagi yang dia akan terapkan dalam hal bagaimana mengasah kemampuan individunya. Iya. Satu hal lagi nih Pak Samsudin ingin saya tanyakan. Nah, kita tahu kan bahwa bagaimana kemudian kualitas tim nasional ini juga akan tergantung bagaimana kualitas pemain yang berada di kompetisi sepak bola tersebut, termasuk kompetisi sepak bola yang ada di Indonesia. Nah, pelatih timnas asal Korea Selatan, Shin Tae-yong ya, yang pernah menangani timnas Korea Selatan dan membawa juara klub yang ada di Liga Korea Selatan ini kan sempat menyoroti begitu bagaimana kemudian penampilan ataupun juga fisik dari pemain-pemain Indonesia begitu yang menurutnya itu masih di bawah rata-rata begitu. Nah, bagaimana menurut Pak Sam seharusnya kemudian kompetisi ini dikelola supaya harapan kemudian bahwa dari kompetisi tersebut akan menghasilkan bahan baku atau raw material pemain-pemain yang kemudian nantinya ini akan menjadi pilihan pelatih tim nasional untuk dipilih yang menjadi tim utama untuk bahan dari tim nasional itu, Pak Samsudin Umar. Ya, jadi saya pikir Shin Tae-yong itu benar bahwa sepak bola itu adalah permainan tim, sepak bola itu permainan fisik. Sepak bola itu permainan kemampuan, sepak bola itu adalah seni, sehingga ini dibutuhkan semua semacam satu kolaborasi untuk bagaimana menjadikan satu kekuatan. Oleh karena itu kita sepakat ketika Shin Tae-yong baru datang di Indonesia, yang dia pertanyakan itu bahwa pemain Indonesia itu hanya mampu bermain 20 menit. Ya, betul. Ya kan, karena ini memang kita secara fisik sangat turun sekali kan. Oleh karena itu kita berharap bahwa fisik itu adanya otot, adanya otak, adanya olah untuk bagaimana menjadi semacam satu kesatuan. Dan ini seperti standar-standar seorang fisik satu klub. Kalau pemain, misalnya PO2 Max-nya, PO2 Max-nya itu PO2 Max itu harusnya itu sudah standar bahwa dia ikut di kompetisi itu harus levelnya sekian. Jadi kan tidak ada. Ini belum ada begitu Pak ya, regulasinya. Belum ada ya kan. Jadi jadi kadang-kala pemain begitu masuk dia hanya atur napasnya, dia atur ritmenya, bahwa kalau bola harus mundur ke belakang mencari energi. Nah, sementara Shin Tae-yong ini di mana kalau bola di situ harus dipres. Ya kan? Nah, dia tidak ada istilah mundur. Ya kan? Dan ini masalah ketenangan juga kan ada di sini. Itu kan kalau orang fisiknya turun kan ketenangan hilang. Betul. Hilang ya kan. Oleh karena itu harus mempunyai standar. Jadi kami berharap nanti federasi ini bahwa semua yang ikut pertandingan di liga itu standar PO2 Max-nya harus ada standar. Misalnya dia harus lewat 60. Ya kan, tapi kalau hanya 50, 55, apalagi yang di bawah 50. Itu kan pasti akan rendah dia punya kualitas. Ya kan, karena
level yang seperti ini, kalau misalnya balap motor itu cc-nya 250, kemudian kita hanya 150 cc, mungkin awal perjalanannya kita bagus, standar, tapi begitu tengah main lagi kita sudah turun. Oleh karena itu pertanyaan-pertanyaan klasik biasanya babak pertama mampu untuk bagaimana bersaing, di babak kedua mulai dia sujud. Ya kan, karena kemampuan itu yang tidak ada. Jadi memang perlu ini kedepannya federasi memikirkan itu begitu, Pak, regulasi tersebut ya. Memang harus ada standar. Ini saya lihat juga federasi juga dalam hal bagaimana menerapkan kompetisi. Dia selalu ada bargaining kepada klub-klub apakah jalan atau tidak. Seharusnya federasi itu menerapkan satu aturan yang memang harus dijalankan. Hanya federasi juga harus memikirkan apa yang dibutuhkan oleh klub-klub itu untuk bagaimana bisa lebih terbaik. Ya kan, jangan dijadikan semacam semacam event organisasi saja untuk bagaimana mencari keuntungan dengan klub-klub kan. Betul. Itu yang paling penting. Harusnya federasi memikirkan apa kebutuhan klub. Itu yang dipikirkan. Misalnya fasilitas sarana prasarana. Seperti di Makassar ini, PSM tidak punya stadionnya lagi dibongkar. Harusnya federasi punya campur tangan untuk bagaimana mendesak negara ini untuk membuat ini stadion supaya bisa lebih cepat. Karena PSM itu adalah simbol kejayaan sepak bola nasional. Baik Pak. Baik Pak Samsudin Umar, terima kasih banyak atas ulasannya. Saya juga dari sini kami juga berharap bukan hanya PSM tapi juga bagaimana nanti Pak Samsudin Umar bisa membawa duta-duta olahraga Sulawesi Selatan itu bisa berjaya di tanah Papua itu. Kita kan ini hanya pembinaan prestasi saja kan. Kita hanya mengarahkan untuk bagaimana bisa lebih bagus lagi. Pak Sam, terima kasih banyak Pak Samsudin Umar. Selamat jaga kesehatan, jaga jarak, jangan lupa cuci tangan dan tetap prokes. Baik. Pak Sam, terima kasih. Assalamualaikum, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar pengamat sepak bola Samsudin Umar, mantan pemain dari PSM Makassar, mantan pelatih PSM Makassar, mantan asisten pelatih tim nasional di Piala Asia tahun 2007 lalu. Nah, sampai di sini saya Alfian bersama Anda untuk dialog Lintas Makassar pagi pada pagi hari ini. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Lintas Makassar Siang. Butuh hiburan musik,